Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal hutama. Tahukah kamu apa itu neraka hutama? Allah menyampaikan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada umatnya. Pada masa itu ialah kafir Quraisy, bahwa celakalah bagi mereka yang suka mengumpat dan mencela, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan merasa harta itu dapat mengekalkannya. Sungguh tidak. Mereka akan dilempar ke dalam neraka hutama. Dan Allah ingin memperdalam lagi, menjelaskan lagi. Tahukah kamu apa itu neraka hutama? Jadi semacam kepastian pada musuh-musuh Allah, kepada musuh-musuh Rasulullah yang maha pendengki, yang selalu ingin menyakiti Rasulullah dan umatnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu Gosok lainnya itu, bahwa aku pasti akan melemparkan mereka ke dalam neraka Rasulullah. Dan kalau kamu mau tahu neraka utama itu apa, Allah jelaskan pada ayat selanjutnya. Jadi semacam ada beritahu tuh, bahwa hidup itu berkelanjutan, bahwa hidup itu ada masa di mana kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi ada semacam kesinambungan. Jangan macam-macam kau melakukan kejahatan di muka bumi. Dan pada masa itu Rasulullah dianggap nggak waras lagi. Jadi begini ya, kalau tidak ada agama apapun, dan dalam hal ini Islam menekankan bahwa ada hukuman, entah itu kebaikan, keburukan, kejahatan, kebenaran, atas setiap tindak tanduk kita, atas setiap tingkah laku kita, atas setiap ucapan kita, atas setiap perbuatan kita. Dan pada masa jahiliyah yang sangat jahiliyah, di mana hawa nafsu begitu merajalela, di Persia, di Romawi, di Yunani, di mana-mana, dan puncaknya di Arab jahiliyah itu, karena iblis dengan pasukannya sudah menguasai seluruh dunia dan tauhid itu akan dihilangkan. Orang Kristen dengan legitimasinya Trinitas, orang Yahudi yang sangat jauh dari ajaran Musa, riba di mana-mana. Hanya ada semacam sentimen Bani Israelan, tapi tanpa sedikit pun mempraktekkan agama, bahwa Musa turun untuk membela para budak. Tapi setelah dijadikan dia kaum yang terhormat, mereka menindas budak lagi. Mereka menindas hamba sahaya lagi. Gelap akan angan-angannya yang menginginkan munculnya Musa kembali atau Daud kembali. Berhala-berhala yang dalam bentuk
yang luar biasa, kekayaan semu sudah tidak ada cahaya pada saat itu. Beritahu mereka itu, jangan macam-macam. Aku Allah pencipta semesta alam. Aku menciptakan manusia bukan sembarangan ya. Istilah kasarnya ini, Allah sangat marah soalnya. Nabinya diperlakukan semena-mena. Pun sama. Pada saat ini jika kita melihat orang sedang berjalan pada kebaikan, pada kebenaran, tapi dengan kita merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, tidak tahu musuh sejatinya itu. Kalau mau cari musuh yang paling musuh itu, kalau kita ngobrol di Indonesia, musuh utama kita itu adalah koruptor, orang yang suka melakukan nepotisme, orang yang mengembangbiakan kolusi untuk mencuri harta negara. Jangan orang sedang ingin membereskan masalah itu, kita bebani lagi dengan masalah yang lain. Dan teriak-teriak khilafah dan tai kucing segala macam itu. Hegemoni barat jahiliyah. Kalau memang benar mereka ingin mendirikan khilafah, merdekakan dulu Yerusalem, hajar itu Israel. Ini kenapa negara muslim diserang lagi oleh orang muslim? Tidak masuk akal. Dan mereka pikir semua orang Islam bisa bodoh. Nggak bisa. Lebih fair lagi ya, kalau ngomongnya gini aja. Gue gak suka sama Syiah, gue serang begitu. Jangan bawa-bawa seluruh umat. Propaganda cara-cara Israel yang kalian pakai. Ya wajar kalau ISIS itu ternyata biang keladinya adalah Amerika. Allah gak pandang bulu soalnya. Mau umat Rasulullah, mau selain umat Rasulullah, jika dia suka mencela, dia suka mengumpas, suka mengumpulkan harta, lalu kemudian menghitung-hitungnya dan merasa dia bisa mengekalkannya itu dengan hartanya itu, akan dilempar ke dalam utama. Karena perilakunya sudah mengikuti cara-cara Bani Israel. Rasulullah dari Nabi Ismail yang ibunya adalah hamba saya, tapi mereka tidak mau terima, padahal mereka dulu adalah budaknya Firaun. Mereka tidak sadar. Sama seperti Donald Trump sekarang, dulu dia imigran, tapi sekarang nindas imigran. Lupakan sejarah masa lalu. Banyak orang yang lupa sejarah akan masa lalu, sekarang gelap karena punya uang, punya harta, punya jabatan, dipandang orang. Begitu. Akan dicebloskan juga umat Rasulullah, jangan macam-macam. Dan untuk memastikan itu, kamu tahu ada keutamaan Muhammad, saking keselnya Allah kepada kafir Quraisy pada masa itu. Jadi jangan mentang-mentang ini ayat untuk kafir Quraisy, seolah-olah tuh semua untuk orang kafir semua ini. Ayatnya tidak. Kalau kelakuan kita kayak mereka juga, ini juga berlaku untuk kita. Untuk saya juga mungkin. Kalau saya terlalu merasa diri paling benar. Kembali ke dalam konteks Al-Humazah. Pada ayat kelima sudah tidak ada lagi pintu maaf, saking murkanya Allah melihat orang yang suka mengumpat dan mencela Rasulullah. Udah gitu dia merasa diri paling kaya. Kekayaannya selalu dihitung-hitung setiap hari, setiap malam, setiap jam, setiap detik. Dan kekayaannya itu bisa membuat logikanya bahwa aku akan bisa mengalahkan Muhammad. Muhammad mah miskin, gak punya apa-apa. Dan kekayaannya itu dapat mengekalkan namanya, dapat memakmurkan namanya, keluarganya, sahabatnya, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Gosok lainnya. Sekali-sekali tidak, akan kulemparkan mereka akan dalam neraka utama. Dan tahukah kamu apa neraka utama itu, wahai Rasulullah? Alhamdulillahirrabbilalamin.